Baik, nah kalau juga tadi sempat menyinggung mengenai hubungan antara pusat dan daerah gitu. Kalau kita lihat saat ini dengan kepala daerah yang ada, banyak sekali yang terkait permasalahan, misalnya ada OTT dan segala macam. Ini bagaimana nih Bapak memandangnya? Nah, sejak awal kita udah selalu mengingatkan. Iya. Saya diingatkan bupati, gubernur, saya mengingatkan gubernur, bupati, dan teman-teman di Kemendagri. Ingat ya, area rawan korupsi. Kita ini pejabat publik yang selalu bersentuhan dengan masalah-masalah yang areanya area rawan korupsi. Satu, menyangkut perencanaan anggaran. Itu sumber utama korupsi kepala daerah dan anggota DPRD termasuk di kementerian itu perencanaan anggaran. Yang kedua berkaitan dengan retribusi dan pajak. Yang ketiga berkaitan dengan dana hibah dan bansos. Yang keempat itu berkaitan dengan masalah barang jasa dalam proses tender. Kemudian sekarang ada indikasi baru lagi jual beli jabatan. Nah inilah yang sudah selalu kita saling mengingatkan. Hati-hati, hati-hati. Sadarlah ini selalu disorot area rawan korupsi ini. Tapi toh juga ada juga yang kepleset. Banyak sekali. Dari tahun ke tahun semakin banyak. Iya. Kalau sudah OTT ini kan nggak bisa mengelak. Pasti KPK kalau sudah OTT dia sudah minimal punya 2 alat bukti, termasuk rekaman, termasuk saksi pasti. Iya. Nah gimana? Ya sudah nggak bisa. Ya kita kembalikan kepada yang bersangkutan, termasuk diri saya. Hati-hati. Kalau sampai kena OTT ya jangan salahkan sistem. Sistem udah cukup bagus. Bahwa ada pertanggungjawaban keuangan, ada diskresi, tapi juga ada fungsi pengawasan, ada juga fungsi pembinaan, ada juga ada fungsi pemidanaan. Ini lembaganya yang masing-masing berbeda. Dengan KPK ada sudah hampir 300-an loh kepala daerah. Dan di dunia nggak ada yang kayak Indonesia. Mulai menteri aktif, mantan menteri, mulai swasta sampai kepala desa. Gubernur, bupati, wali kota, dan istrinya, dan anaknya, semua kena. Ini baru, tapi juga trennya tidak menurun, justru trennya itu tren menaik. Dan tidak menimbulkan efek jerah bagi kepala daerah yang lainnya. Justru mereka menganggap, itu lagi apes. Ada yang berbicara seperti itu. Iya, memang banyak itu. Tapi ya sudah, tapi saya sudah bilang itu urusan masing-masing pribadi. Mari kita saling menjaga. Saya juga menjaga diri. Namanya tantangan, godaan, gangguan itu kan ada saja. Apalagi pengambil kebijakan. Nah, saya harus mampu menerjemahkan apa keinginan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, oh ini diskresinya ini apa yang harus saya jabarkan, apa tanggung jawab saya, apa peran yang bisa saya lakukan, apa kerjasama yang bisa saya koordinasikan dengan gubernur, bupati, wali kota, termasuk DPRD apa yang bisa saya komunikasikan dari fungsi pengawasan DPR, khususnya Komisi 2 dan DPD RI, itu yang saya bangun, itu aja. Artinya tidak ada suatu kalau sistemnya sudah bagus gitu, tapi mungkin apakah memang karena permasalahan orangnya atau memang ada sesuatu hal di luar itu faktor? Nggak ada ya, kembali ke diri kita. Proses apa yang terjadi? Apakah misalnya dalam pemilihannya, perekrutan pemilihan ketika saya itu juga menjelang pilkada? Saya yakin kalau dipakai ukuran itu mungkin kecil ya, tapi sebuah indikasi bahwa ini adanya OTT, adanya tingkat korupsi pejabat daerah maupun pusat dari konteks karena permasalahan rekrutmen dan proses pemilihan kok saya kira kalau toh ada itu kecil. Iya. Justru ketika sudah menjabat. Setelah jadi itu tantangan godaan itu ada. Pasti akan berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan pengusaha berhubungan dengan kepentingan, baik kepentingan diri. Memang ya harus siap untuk jadi menteri, jadi gubernur, bupati, wali kota maupun PR itu gajinya kecil. Itu aja harus gaji kecil mengabdi. Tapi yang minta ini banyak. Banyak sekali ya. Saya kira banyak gitu ya. Kita saling mengingatkan lah. Saya dengan para gubernur, bupati, wali kota kalau itu kan teman, saya anggap teman semua lah. Mari apa.
dengan teman-teman DPR juga sama, yuk kita jaga dengan baik gitu aja. Baik, nah kalau masih bicara mengenai pemimpin daerah gitu ya, ada beberapa pemimpin daerah juga yang saat ini menjadi sorotan. Yang baru-baru ini adalah terkait dengan Pasha Ungu dengan rambutnya yang unik begitu ya. Begini ya, saya Tampil kira di publik. pejabat daerah itu kan harus bisa menempatkan diri. Ya, di aturan tertulis itu kalau laki-laki ya berpakaian rapi. Kalau ada aturan hari Senin harus pakai korpri atau hari Senin harus pakai pakaian coklat, kemudian kebijakan kami setiap hari Kamis, Jumat, batik, kemudian Rabu putih, ya itu diikuti, silakan. Ya, termasuk potongan rambut. Yang penting laki-laki rapi tidak gondrong. Nah, kalau soal mau cepak, mau gundul, mau tambah pakai wig, mau pakai ikat, ya itu kan gaya, tidak diatur. Apakah Pasha menyalahi aturan? Tidak, pada saat itu dia pakai baju resmi. Rapi. Soal rambut ada itu kan gaya dia, nggak ada di aturan, detailnya nggak ada aturan. Nah soal publik menilai lain, ya saya kembalikan ke yang bersangkutan. Kamu udah oke loh, tapi itu gara-gara kuncirmu itu jadi sorotan. Saya nggak bisa menindak itu, nggak ada aturannya. Ya kembali ke diri kita, memantaskan lah. Itu aja. Karena tidak mudah ya untuk menjadi seorang pemimpin daerah. Tidak mudah, gitu karena ya. kebiasaan. Ya mohon maaf, saya misalnya sudah 30 tahun ini perokok berat. Tapi kan nggak mungkin saya merokok di sini, kan nggak mungkin. Padahal saya 10 menit pun kalau tidak merokok, tidak minum kopi, saya sehari bisa 7-8 cangkir loh. Wow, 7-8 cangkir segini atau yang lebih besar lagi nih Pak? Ya kadang-kadang berada itu. Merokok itu memang ya sudah menjadi kebiasaan. Biasaan, gitu ya. mungkin makan tidak. Itu kan sudah nggak bisa secara umum menahan diri. Paling di mobil, paling di rumah, itu aja. Kalau soal terang-terangan kan wah. Langsung disorot gitu ya. Ada etika itu, begitu. Iya, ada kembali ke etika. Pejabat publik gitu ya. Itu aja satu tuh. Dan yang kedua, terpaksa kami kemarin memberikan sanksi kepada seorang bupati. Iya. Dia 20 hari pergi ke luar negeri tidak ada izin. Sama sekali, lisan sama sekali nggak ya. ada. Nah, yang kedua, izin ke gubernur pun juga tidak. Nah, gubernur membuat surat kepada saya. Ini ada aturannya, gimana? Nah, dengan dasar gubernur sudah komplain, pejabat daerah juga komplain, kami mengirim tim ke sana, mengecek betul nggak? Oh betul, ya sudah, kita buat sanksi. Karena ada pengawasan dari gubernur. Gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. Nggak bisa serta-merta saya langsung memberikan sanksi kepada bupati wali kota tanpa sepengetahuan atau rekomendasi gubernur. Ini mungkin apa karena kalau kita bicara mengenai pemimpin daerah sekarang kan banyak beragam gitu ya. Mereka mungkin ada dari kader partai politik gitu. Ada dari berbagai profesi. Artinya mungkin ketika mereka masuk menjabat sebagai pemimpin daerah gagap gitu. Ada aturan-aturan yang tidak sebenarnya kepala daerah itu kan jabatan politis ya. Termasuk saya. Saya juga tidak akan mungkin tahu semua permasalahan, semua aturan, semua undang-undang, semua perpres, permendagri dari misalnya di Ditjen saya yang paling banyak sekali ini. Tapi kan saya ada staf, ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, ada biro hukumnya. Ya mengingatkan. Ya sama juga bupati wali kota, gubernur, ada stafnya. Ibu, ini ada izin Bu. Oh, misal Bapak ini mau teken masalah anggaran, ini loh rambu-rambunya. Tolong dibaca dulu Pak, ini. Sama saya kalau sebelum membuat tanda tangan menyangkut kebijakan, menyangkut anggaran, bisa 5-6 orang yang parap. Sebelum saya sekjen harus parap, biro hukum harus parap, secara undang-undang clear. Baru saya tanda tangan. Baik, mungkin kita akan bicara lagi mengenai dengan adanya otonomi daerah gitu. Kemudian seperti menimbulkan adanya raja-raja kecil sehingga mungkin mereka terlalu merasa
memiliki daerahnya sehingga ya itu lupa lapor sama yang di atas di pusat begitu ya. Nanti kita bahas juga termasuk dengan beberapa kasus yang terjadi seperti di Asmat begitu Pak. Tapi terus break dulu, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Tokoh Kita.